warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Patimura. Pada video kali ini kami akan membahas topik yang cukup menarik tentang pengertian organisasi dan arsitektur fungsi komputer, 2 struktur dan fungsi komputer, dan 3 evolusi dan kinerja komputer dari masa ke masa. Penasaran seperti apa penjelasannya? Yuk simak video ini bersama. Baik, jadi saya akan menjelaskan arsitektur komputer. Dimulai dari arsitektur. Arsitektur adalah rancangan atau desain dasar suatu sistem yang menjelaskan struktur dan cara kerjanya. Sedangkan arsitektur komputer sendiri adalah konsep atau rancangan dasar sistem komputer yang terlihat oleh programmer atau pengguna. Fokus dari arsitektur komputer sendiri ini berfokus kepada set instruksi atau instruction set, arsitektur, format data, mode pengalamatan, jumlah register, cara menjalankan program dari sebuah sistem. Jadi, arsitektur komputer lebih menekankan pada apa yang bisa dilakukan komputer. Nah, organisasi komputer adalah cara komponen-komponen komputer dihubungkan dan berinteraksi untuk menjalankan program. Ini mencakup desain dan struktur internal komputer, termasuk komponen-komponen seperti CPU, memori, input atau output, dan bus. Organisasi komputer juga mencakup konsep-konsep seperti itu, struktur memori yang terdiri dari beberapa tingkat seperti cache, memori utama, dan penyimpanan sendiri. Selanjutnya ada sistem bus, yaitu struktur bus yang menghubungkan komponen-komponen komputer dan mengizinkan mereka berinteraksi. Setelah itu ada interkoneksi, yaitu cara komponen-komponen komputer dihubungkan dan berinteraksi. Secara singkatnya, organisasi komputer adalah suatu konsep yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen komputer bekerja sama untuk menjalankan program dan melakukan tugas-tugas dari Struktur komputer adalah susunan komponen utama yang bekerja sama untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan data. Secara umum, struktur komputer terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama adalah CPU, yang berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan instruksi program. Di dalam CPU terdapat control unit yang mengatur jalannya instruksi dan mengkoordinasikan kerja semua komponen. Yang kedua ada arithmetic logic unit yang melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada register yang merupakan penyimpanan kecil dan sangat cepat untuk data sementara saat diproses. Struktur yang kedua adalah memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang terdiri dari RAM yaitu Random Access Memory untuk penyimpanan sementara saat komputer aktif. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory, yaitu menyimpan instruksi permanen seperti firmware. Struktur yang ketiga adalah perangkat input dan output. Input adalah alat untuk memasukkan data seperti keyboard dan mouse. Sedangkan output adalah alat untuk menampilkan hasil proses, yaitu monitor dan juga printer. Struktur yang keempat adalah bus system, jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input-output, seperti data bus, address bus, dan control bus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi komputer. Komputer memiliki berbagai fungsi tergantung pada penggunaannya. Secara umum, fungsi komputer meliputi yaitu yang pertama, data input atau data yang dimasukkan. Komputer menerima data atau informasi dari luar melalui perangkat seperti keyboard, mouse, scanner, atau dari komputer dan perangkat lainnya. Kemudian yang kedua, data output atau data yang dikeluarkan. Di dalam proses, komputer menampilkan atau mencetak hasilnya melalui monitor, printer, speaker, atau perangkat output lainnya. Kemudian yang ketiga, data processing atau pengolahan data. Komputer mengolah data yang telah dimasukkan dengan menjalankan proses aritmatika dan logika. Data yang diolah bisa berupa teks, gambar, audio, grafik, dan lain-lain, sehingga menghasilkan informasi yang berguna.
Yang keempat yaitu kontrol atau pengendalian. Komputer memiliki unit kendali atau kontrol unit yang mengatur dan mengontrol seluruh proses kerja komputer agar setiap komponen dapat bekerja secara terkoordinasi dan sinkron. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang evolusi dan kinerja komputer dari masa ke masa. Komputer merupakan teknologi yang sangat penting dalam kehidupan modern sehingga penting bagi kita untuk diperkembangkan. Yang pertama, generasi pertama berlangsung sekitar tahun 1940 sampai 1956. Komputer pada masa ini menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Ukurannya sangat besar dan membutuhkan daya listrik yang sangat tinggi. Salah satu contohnya ENIAC yang dikembangkan oleh John Prince Protected dan John Mauchly. Komputer ini digunakan untuk perhitungan militer dan ilmiah. Selanjutnya generasi kedua berlangsung sekitar tahun 1956 sampai 1963. Pada masa ini tabung vakum digantikan oleh transitor. Transitor ditemukan oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley. Pengguna transitor membuat komputer menjadi lebih kecil dan lebih hemat energi dan lebih cepat, seperti bahasa programmer seperti COBOL dan Fortran. Selanjutnya generasi ketiga berlangsung sekitar tahun 1964 hingga 1971. Generasi ini menggunakan Integrated Circuit atau IC yang dikembangkan oleh Jack Kilby dan Robert Knight. Teknologi ini memungkinkan banyak transistor yang digabungkan dalam satu chip kecil sehingga membuat komputer menjadi lebih ringkas dan mampu multitasking. Selanjutnya yaitu generasi keempat, di mana generasi keempat ini dimulai sejak tahun 1971 dengan ditemukannya mikroprosesor pertama yaitu Intel 4004. Mikroprosesor ini dikembangkan oleh Ted Hoff di perusahaan Intel. Perkembangan ini melahirkan komputer pribadi atau yang biasa kita sebut dengan PC. Perusahaan seperti IBM dan Apple Inc. berperan besar dalam penyebaran komputer di masyarakat luas. Selanjutnya yaitu generasi kelima, di mana generasi kelima ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga masa depan. Generasi ini berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Salah satu tokoh penting dalam konsep kecerdasan buatan adalah Alan Turing yang mengemukakan dasar pemikiran tentang mesin yang dapat berpikir. Pada generasi ini, komputer mampu belajar dari data, mengenali suara dan wajah, serta membantu pengambilan keputusan secara otomatis. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kinerja komputer. Dari segi kinerja, komputer mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kecepatan prosesor berkembang dari kilohertz menjadi gigahertz. Kapasitas RAM meningkat dari kilobyte menjadi gigabyte, bahkan terabyte. Media penyimpanan juga berkembang dari pita magnetik dan disket menjadi hard disk dan solid state drive. Perkembangan membuat komputer mampu memproses miliaran instruksi per detik dengan efisiensi energi yang jauh lebih baik. Dari materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa evolusi komputer sejak tahun 1940 hingga sekarang menunjukkan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Setiap generasi menghadirkan inovasi penting yang membuat komputer semakin efisien. Dari yang awalnya berupa mesin besar dan lambat, komputer kini telah berkembang menjadi perangkat yang kecil, cepat, dan canggih. Saat ini, komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan diperkirakan akan terus berkembang di masa depan.